Selamat datang di podcast Mengenang bersama saya Dewi Sri Hamidah dari Co-Housing Heksajarik, Bunda Produktif Batch 3, Ibu Profesional. Ummu Syuraik radhiyallahu an. Dakwah adalah kewajiban yang dibebankan pada setiap individu muslim. Berkaca pada kisah para sahabat dan sahabiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan dakwah mereka patut dijadikan inspirasi dakwah hari ini. Di antara kisah itu ada Ummu Syuraik radhiyallahu an, potret pejuang yang tidak kenal takut dan lelah dalam mendakwahkan Islam. Ia mengusung amanah dakwah dengan sepenuh hati dan keluar dari rutinitas kehidupannya untuk menyebarkan dakwah, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kegigihannya, Allah membukakan hati setiap manusia menerima Islam melalui lisan dan kesungguhannya. Ummu Syuraik radhiyallahu an adalah seorang dai yang memiliki nama asli Ghaziyah binti Jabir bin Hakim ad-Dausiyah. Ia wanita dari kaum Quraisy, tepatnya dari Bani Amir bin Lu'ay. Berasal dari kabilah Ghatafan yang saat itu menjadi salah satu kabilah paling disegani oleh bangsa Arab. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan, hati Ummu Syuraik tersentuh Islam sejak masih tinggal di Makkah, maka ia pun memeluknya. Setelah itu, ia mulai menemui wanita-wanita Quraisy secara diam-diam untuk mengajak mereka memeluk Islam. Namun, aktivitasnya terendus oleh para pemuka Makkah sehingga mereka menangkapnya dan berkata, "Seandainya tidak mempertimbangkan kaum kerabatmu, maka kami tidak akan segan-segan mempermalukanmu. Kami akan mengembalikanmu kepada mereka." Ummu Syuraik menuturkan pengalamannya menghadapi ujian dakwah tersebut. Mereka menaikkanku ke atas unta yang tidak dilengkapi dengan pelana atau lainnya, lalu membawaku selama 3 hari 3 malam tanpa memberiku makan atau minum. Pada suatu ketika mereka beristirahat, biasanya jika mereka beristirahat, mereka membiarkanku kepanasan. Mereka juga tidak memberiku makan atau minum sampai tiba waktu melanjutkan perjalanan. Dalam kesempatan istirahat kali ini, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang dingin menetes di tubuhku, lalu menetes kembali. Setelah kuraba, ternyata itu adalah tetesan air dari sebuah ember. Maka aku segera minum sedikit. Lalu, ember terangkat dan kembali lagi. Aku mengambilnya lagi dan minum sedikit. Lalu, ember itu terangkat dan kembali lagi. Kejadian itu terus berulang beberapa kali, dan aku meminumnya sedikit demi sedikit sampai puas. Kemudian aku membasuh seluruh tubuh dan pakaianku. Ketika orang-orang yang membawaku terbangun, mereka terkejut karena melihat bekas tumpahan air ada di mana-mana dan mendapatiku lebih segar dari sebelumnya. Mereka menudingku, "Engkau telah membuka ikatan," lalu mengambil wadah air kami dan meminumnya. Aku menjawab, "Demi Allah, aku tidak melakukannya, melainkan yang terjadi adalah begini dan begini." Mereka berkata polos, "Jika pengakuanmu benar, maka agamamu lebih baik dari agama kami."
Untuk membuktikan pengakuanku, mereka memeriksa wadah air itu. Ternyata semuanya tetap seperti semula. Maka saat itu juga orang-orang musyrik yang membawaku itu menyatakan diri masuk Islam. Begitulah cara Allah memuliakannya. Ummu Syuraik radhiyallahu an telah menunjukkan keteladanan sangat baik dalam menjalankan dakwah Islam. Keteguhannya dalam memegang keimanan dan keyakinan layak dicontoh. Tidak pernah sedikit pun bersikap lembek atau lemah untuk melepaskan akidahnya, agar bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan kematian. Hal itulah yang mestinya menjadi prioritas hidup bagi para pengemban dakwah. Kegigihan berjuang untuk Islam dan keteguhan memegang bara iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, jika Allah memberi petunjuk kepada satu orang dengan perantaraanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah."